Baik, kita baca bersama-sama. Saya bacakan, sahabat semuanya bisa mengulanginya. Surat Al-A'raf ayat ke-80. Sudah dapat semua? Halaman berapa? Halaman berapa? 160 ya. Ayat ke-80. Saya baca, sahabat mengulanginya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishah ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وامرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين اللهم ارحمنا بالقرآن nas'alullah salamatan wal afiyah. Terdapat 5 ayat yang barusan kita membacanya, dan ayat ini tentulah melihat isinya mengandung kisah. Dan dari 6.236 ayat Al-Quran, sekitar 1.000 ayat ya, ada yang mengatakan 750, sekitar 1.000 ayat itu mengandung tentang kisah. Kisah itu bukan dongeng. Kisah itu adalah sesuatu yang pasti benar, yang diceritakan Allah kepada kita melalui kitabnya, melalui kalamnya, linusabbita bihi fuadak, supaya fuad kita, ya, jiwa kita itu teguh, ya, kokoh.
Dan terkadang kisah yang diceritakan adalah kisah orang-orang terbaik, tapi juga terkadang cerita tentang orang-orang terburuk. Dan biasanya ada orang baik dan ada orang buruk, ya. Orang baiknya tentu adalah nabi, dan orang buruknya adalah orang-orang yang didakwahi. Nah, yang menarik dari Quran surat Al-A'raf ayat 80-81, yang pertama adalah ini potongan dari kisah Nabi Lut, ya. Dan Nabi Lut ini sekitar 90 lebih dan kurang ayat dalam Al-Quran itu bicara tentang Nabi Lut. Ada sekitar 5 tempat, ya, dari 5 surat yang berbeda, yang isinya fokus pada hubungan fahisyah, ya, dalam kaitan dengan fahisyah. Nah, di antara 5 ayat itu kalau dilihat secara berurutan, ayat yang kita baca inilah ayat pertama yang kita bisa temukan dalam tertib ayat surat pertama sampai 114 yang menceritakan tentang fahisyah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, ya, dalam ayat ke-80, waluton, ya, waluton, ya, dan Lut, ya, Lut, artinya kami sudah mengutus Lut. Nabi Lut ini diutus sezaman dengan pamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Waluton idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut ingatlah, idh qala, telah berkata dia, yaitu Nabi Lut itu, liqaumihi, kepada kaum di mana dia diutus, atatunal fahisyah, apakah kamu akan mendatangkan satu al-fahisyah. Apa itu al-fahisyah? Al-fahisyah itu jamaknya fawahish. Dia adalah sebuah perbuatan yang merujuk pada kelamin, ya. Jadi ada beda antara fahisyah dengan mungkar. Kalau mungkar itu perbuatan yang didorong dari orang lapar, ya, orang merasa tidak cukup dengan harta, ya, dia kemungkaran. Kalau fawahish, al-fahisyah ini adalah kaitan dengan kelamin, ya. Atatunal fahisyah, apakah engkau akan mendatangkan satu bentuk fahisyah, ma sabaqakum, ya, jadi kalimat di sini adalah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ma sabaqakum biha min ahadin, satu kreativitas, satu inovasi, satu fantasi perbuatan maksiat berdasarkan fahisyah yang sebelumnya belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Jadi belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum Nabi Lut ini diutus, ya, minal alamin, di alam semesta ini belum pernah. Jadi Nabi Lut mendapatkan tantangan untuk berdakwah kepada umat yang belum pernah melakukan kemaksiatan pada bab itu. Nah, apa yang dibahas di sini? Nah, kemudian kita ketahui kaum Lut itu kemudian disebut oleh beberapa ulama tafsir sebagai kaum Sadum, ya, kaum Sodom. Nah, jadi fahisyah di sini adalah merujuk pada perbuatan Sodom, ya, Sadum. Nah, Sodom itu nanti adalah satu perbuatan sekarang yang menjadi nama, ya, bagi alat kelamin bertemu dengan anus. Maka perbuatan kaum itu perbuatan alat kelamin laki-laki bertemu dengan anus. Nah, perbuatan-perbuatan yang seperti ini kemudian dinamakan kemudian sebagai liwat. Jadi dari kata lut itu nanti lahir kata liwat. Itu perbuatan-perbuatan sejenis, ya, yang kemudian diterjemahkan sekarang dengan homoseksualitas. Dan perbuatan itu menjadi perbuatan yang belum pernah dilakukan, belum pernah terfikirkan, belum pernah terlintas, tapi kemudian dilakukan, gitu. Artinya
perbuatan ini keluar dari batas-batas kewajaran, keluar dari akal sehat manusia. Nah, karena dia keluar dari akal sehat, nanti ada hal-hal yang tidak sehat kemudian yang semakin berkembang, yang akhirnya menyebabkan kerusakan akhlak yang berat bagi kaum Nabi Lut ini. Ya, berikutnya Nabi Lut menjelaskan hakikat atau realitas yang dilakukan oleh kaumnya ini. Innakum, sesungguhnya kalian, la-nya di situ adalah lam taukid, sangat sungguh. Innakum lata'tuna, sesungguhnya kalian betul-betul telah mendatangi ar-rijal, laki-laki, syahwatan, dengan penuh syahwat atau untuk memenuhi syahwat, min dunin nisa, yang seharusnya kepada perempuan tapi kalian datangkan sekarang kepada laki-laki. Bal, akan tetapi, antum, kalian, kaum musrifun, ya, yang melakukan israf, yaitu apa, yang melakukan sesuatu yang berlebihan. Jadi hakikatnya ini diperjelas lagi. Bisa juga dimaknai Nabi Lut memperjelas atau mentabayun. Ada konfirmasi enggak gitu kan. Jadi kalian itu berarti sedang melakukan satu perbuatan yang begini gitu. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Berarti kalian ini sedang mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat yang seharusnya diberikan kepada perempuan. Kalau begitu realitasnya, bal antum kaum musrifun, berarti kalian sudah melakukan israf, sesuatu yang berlebihan, melampaui batas. Nah, ketika diperjelas itu, dan itu hakikat dalam dakwah. Kalau kita ingin menghukumi, pelajarannya adalah konfirmasi dulu, betul ya yang dilakukan engkau ini begini nih realitasnya. Apakah ada bantahan, apakah ada penolakan? Nah, ternyata nanti kita tidak melihat mereka menolak, ya. Tapi justru kaum Sodom ini menyerang apa? Menyerang karakter daripada Nabi Lut. Ya. Kalau istilah sekarang adalah karakter assassination. Dia menyerang karakternya. Maka alih-alih orang Sodom, kaum Sodom ini membantah, wa makana jawab qaumihi, wa ma, dan tidaklah adalah jawaban kana adalah jawab qaumihi, jawaban daripada kaumnya, illa, jadi mereka tidak menjawab kecuali illa, jadi dia tidak membantah kecuali mengatakan kalimat ini, illa, apa itu? Anqalu, mereka semua berkata, akhrijuhum min qaryatikum. Ya, akhrijuhum min qaryatikum. Kalimatnya akhrijuhum min qaryatikum. Jadi keluarkan mereka, usir mereka min qaryatikum, dari negeri kalian. Nah, berarti mereka berbicara sesama mereka. Ya, udah akhrijuhum min qaryatikum. Ya, keluarkan ini. Siapa? Nabi Lut, orang-orang yang bersamanya, murid-muridnya, keluarkan mereka min qaryatikum, dari negeri kalian ini. Innahum, sesungguhnya mereka ini, unasun, termasuk golongan manusia, yatatahharun, yang menganggap diri mereka sok suci. Nah, disinilah kemudian pertama kali ada kalimat sok suci itu. Ya, jadi orang yang pertama kali disebut sok suci itu ternyata adalah Nabi Lut dan kaumnya. Innahum unasun yatatahharun. Ya, kalimat ini menjadi pelajaran bagi seorang yang berdakwah. Ya, kita ini berdakwah itu tentu bukan berarti orang yang berdakwah itu orangnya sudah suci, gitu kan? Bahkan Allah melarang dalam ayat yang lain, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian sucikan diri kalian. Maksudnya itu jangan menganggap diri kalian sudah suci, gitu. Nah, jadi belajar bersama. Dakwah itu adalah sebenarnya cuman membagi apa yang kau sudah nikmati. Dari iman, adab, ilmu, dan amal, apa yang kau sudah nikmati itu dibagi. Nah, kadang-kadang ketika orang dia sedang belajar berdakwah, kemudian
disebutkan oleh sahabat-sahabatnya, kalian kenapa berdakwah? Kamu ngapain berdakwah? Kamu tuh kan belum suci-suci benar. Nah, gara-gara kalimat itu kemudian orang yang tadinya semangat ingin belajar dakwah, dia pikir betul juga ya, betul juga ya. Ya udahlah, saya nggak jadi dakwah. Nah, berhentilah dia dakwah gitu. Jadi kadang-kadang ada orang berhenti dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat islah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, karena dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Lut nggak pantang mundur. Ketika dicela begitu nggak ada masalah. Maka makna ikhlas itu adalah dia tidak bertambah semangat karena pujian orang, dia tidak mundur karena dicela. Jadi kalau orang itu berubah karena orang, berarti dia tidak ikhlas karena Allah. Di ikhlas itu sederhana cara melihatnya. Memang dia punya tujuan apa? Mencari ridha Allah. Ya, jadi tidak ada yang menyurutkannya kecuali Allah sesuai takdirnya gitu. Jadi gampang mengukur seseorang itu ikhlas atau tidak. Nah, kemudian fa'anjainahu, maka kami selamatkanlah dia, wa ahlahu, dan keluarganya atau pengikutnya atau murid-muridnya. Ahlahu ini orang yang bersamanya kira-kira. Illa, kecuali imra'atahu, kecuali perempuannya, ya mar'ahnya. Ya, siapa perempuannya? Yaitu yang dimaksud dalam hal ini adalah istrinya. Illa imra'atahu kanat, karena istrinya itu adalah minal ghabirin, termasuk orang yang ingin bersama orang Lut itu. Ya, jadi dia tidak bersama suaminya. Ya, maka disebutkan di dalam ayat yang lain, ya kan? Fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada suaminya. Ya, fakhanatahuma, satu istri Nabi Lut, satu lagi istrinya Nabi Nuh. Ya, fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada suaminya. Kalimat berkhianat ini, kalau orang hari ini berkhianat berarti selingkuh. Kalau di sini maksud berkhianat itu adalah dia tidak bersama kebenaran. Dia berkhianat pada dakwah suaminya. Padahal dia tidur bersama orang terbaik di zamannya. Ternyata itu tidak menjadi sebab istiqomahnya orang-orang yang bersamanya. Nah, tentu saja ini tidak menjelaskan bahwa Nabi Lut dan Nabi Nuh adalah sosok suami yang gagal. Ya, tidak. Kegagalan kita itu tidak dilihat dari takdir akhir daripada orang-orang bersama kita. Kegagalan itu diukur dari ketika kita tidak membimbing orang-orang yang bersama kita. Itu gagal. Makanya hidup itu diukur dari prosesnya. Selama kita menciptakan proses itu, menghadirkan proses itu, maka kita akan disebut orang-orang yang sukses insya Allah. Meskipun hasil akhirnya ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, bisa kepada istri kita, bisa kepada anak kita, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Wa amtorna alaihim matara. Ya sudah, kami hujanilah mereka dengan hujan. Ya, kalau hujannya hujan biasa tentu nggak apa-apa. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah wa amtorna alaihim matara, kami hujani mereka dengan hujan. Itu nanti diceritakan bahwa hujan yang dimaksud adalah batu. Dibalik dulu, kemudian disiram dengan batu. Nah, maka kemudian disebutkan fanzur. Fanzur itu dari kata nazara. Fanzur itu artinya lihatlah secara seksama, bukan sekadar melihat. Kalau melihat saja itu yara, ra'a, man ra'a itu melihat. Kalau yanzuru nazara itu melihat lebih mendalam. Ya, melihat dengan lebih teliti. Ya, misalkan ada seorang perempuan menggunakan cadar, kemudian kita ingin menikahinya, maka boleh disebut sebagai nazar. Nazar kan, nazar itu apa? Kita boleh melihat wajahnya yang seharusnya tertutupi karena kita ingin menikahi dia. Itu namanya nazar. Itu artinya apa? Melihat lebih seksama. Kenapa wajah? Karena wajah mewakili seluruh tubuh. Gitu kan. Fanzur, maka perhatikanlah lebih mendalam. Kaifa, bagaimana? Karena adalah akibah. Akibah itu akibat. Satu dari 2750 kosakata Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu, yaitu akibah. Ya, akibat. Akibatul mujrimin. Perhatikan dengan mendalam bagaimana ya akibat dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka ternyata ini semua berawal dari akal yang tidak bisa mengarahkan syahwat, tapi syahwat yang kemudian memerintahkan akal. Syahwat itu hasrat, syahwat itu gairah, ya, yang kemudian tidak mampu dikendalikan akal. Ya, padahal jalur transmisinya adalah wahyu turun kepada akal, wahyu membimbing akal, akal membimbing syahwat, begitu seharusnya. Jadi wahyu, akal, syahwat. Tapi ini dibalik, syahwat, akal, wahyu. Ya, jadi syahwat yang memerintahkan akal, akalnya yang menomorduakan wahyu. Nah, itu yang membuat orang itu akhirnya menjadi israf, berlebihan. Ya, israf berlebihan. Kemudian ketika disebutkan akhrijuhum min qaryatikum, ini menunjukkan bahwa sifatnya komunal, sifatnya berjamaah, sifatnya rame-rame. Sehingga kalau sendirian saja orang itu sebenarnya masih malu-malu, tapi kalau satu kemaksiatan itu dilakukan berjamaah, itu ternyata membuat orang yang tadi malu-malu menjadi hilang rasa malu semakin ini. Jadi betul-betul dikuatkan dengan ekosistem kita. Nah, akhirnya orang yang tadinya tidak nyaman jadi biasa aja karena rame-rame. Ya. Dan ini terjadi bagaimana kita melihat di sebuah kota, ya, kalau tidak salah di Surabaya, bagaimana dilihat itu digerebek itu sebuah kamar hotel, ya, sebuah kamar hotel yang sebenarnya tidak terlalu luas, tapi di dalamnya itu dihitung ada 34 laki-laki yang tidak pakai baju sama sekali. Itu kan tersebar udah sejak lama, sekitar mungkin 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Jadi saat itu saja di dalam tak ada pakai baju sama sekali. Tapi mungkin dilakukan oleh pemerintah, menangkap, mendata, habis itu mau diapain? Nggak ada. Hukum itu tidak ada untuk mereka. Tidak ada hukumnya saat ini. Mungkin lapor dan seterusnya. Sehingga sangat mungkin dia akan mengulangi kembali. Jadi bayangkan 34 orang sudah kehilangan rasa malu melakukan itu kemudian dalam sebuah ruangan tertutup. Nah, itulah kenapa bagaimana seseorang itu almaru ma'adini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Orang itu bersama dengan ekosistem. Maka perhatikan ekosistem seperti apa yang bisa melindungi kita. Dan kita menyaksikan di sini bagaimana orang-orang kehilangan adab kepada Nabi. Akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan dia dari tempat kalian. Bagaimana kekuatan keberjamaahan itu bisa mengalahkan satu lingkungan, satu ekosistem yang paling soleh di zaman itu, Nabi. Jadi Nabi diusir. Bagaimana itu? Nabi diusir. Jadi selama ini mereka belajar kepadanya, tapi kemudian diusir. Baik, itu beberapa poin yang kita bisa ambil, ya. Berikutnya ketika kita buka kembali Al-Quran, kita akan temukan lagi potongan yang kita bisa ambil berikutnya, yaitu dari Quran surat Hud, ya. Silakan dibuka Quran surat Hud surat 11, ya. Ayat 78. Surat Hud surat 11 ayat 78. Iya, sudah kebuka? Sudah, halaman berapa? 230. Pasti sama semua nih, 230. Oh, itu 233. Kalau Bapak 230 juga. Sudah? Ayat ke-78. Nah, potongan ayat ini menceritakan potongan fragmen berikutnya, ya. Jadi kisah latar belakangnya adalah datanglah malaikat
sekitar dua orang atau dua malaikat yang berwujud manusia. Dan tentu malaikat itu ketika datang kepada dunia ini dalam bentuk manusia, itu wajahnya wajah yang indah, ya, wajah yang ganteng. Kalau di zaman Nabi itu di antara orang yang sering diserupakan, itu namanya, ada yang tahu siapa? Dihya Al-Kalbi. Ya, Dihya Al-Kalbi itu sosok sahabat mulia yang wajahnya sering dimiripin oleh malaikat itu. Artinya indah. Nah, pada saat itu datanglah kepada Nabi Lut. Nah, sebelum itu kita harus belajar latar belakang atau ekosistem orang Arab itu. Orang Arab itu, sejail-jailnya orang Arab, itu ada di antara sifat baik orang Arab itu ada. Apa itu salah satunya? Apa? Memuliakan tamu. Nanti berkembang menjaga, melindungi tamu kemanapun dia ada. Jadi kalau dia kemanapun ternyata ada orang nggak suka, dia bilang saya dalam perlindungan si fulan. Itu sangat dihormati. Tanpa melihat agama, tanpa melihat apa, kalau sudah ada seorang yang melindungi, orang jaga, itu udah budaya. Jadi semacam ada penghormatan atau mungkin ketakutan, ada apapun. Pokoknya kalau seorang sudah mengatasnamakan si fulan, ya udah dihormati meskipun saya nggak suka sama orang itu. Nah, kemudian kalau ada tamu langsung dimuliakan. Cara memuliakan tamu itu luar biasa. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika malaikat nanti datang juga ke rumah Ibrahim alaihissalam, itu kan nggak ditanya mau ngapain, tapi langsung disuruh duduk, langsung Ibrahim masuk, ngasih kambing muda, kemudian disodorkan, suruh makan. Itu belum bicara mau ngapain, gitu ya. Nah, jadi sampai seperti itu memuliakan tamu. Nah, ini tamunya bukan tamu orang biasa, ini tamunya Nabi. Jadi latar belakangnya perlu difahami dulu. Ada tamunya Nabi, sudah masuk ke wilayah tempat tinggalnya Nabi, gitu. Nah, kemudian ketika orang-orang malaikat itu datang ke lingkungan rumahnya Lut, terdengarlah cerita, wah itu ada laki-laki ganteng. Maka disebutkan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Nah, ada kalimat yuhra'una ilaihi. Maka kaumnya pun datang ya kepadanya dengan yuhra'una ilaihi. Apa arti yuhra'una ilaihi? Artinya tergesa-gesa. Tergesa-gesa, setengah berlari. Ya, kenapa dia terburu-buru? Nah, ditafsirkan karena dorongan syahwat yang meledak-ledak hingga kehilangan kendali. Jadi mereka tuh pantang, nggak bisa melihat laki-laki ganteng. Yuhra'una ilaihi, kemudian ingin segera mendapatkan. Ya, makanya kalau kita membaca kitab adab membaca Al-Quran atau kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quranil Karim, adab membaca Al-Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, itu nanti ada potongan yang menjelaskan kalau kalian sedang membaca Al-Quran dan kemudian lewat laki-laki itu dan kalau laki-laki itu ganteng gitu, diharamkan untuk melihat laki-laki. Dijelaskan kenapa? Karena kegantengan laki-laki itu bisa dinikmati oleh laki-laki dan itu bisa menomorduakan Al-Quran. Jadi kalau dia membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran yang kadang dinikmati gitu kan. Itu sampai dihukumi haram dalam mazhab Syafi'i melihat laki-laki yang ganteng gitu ya, atau yang sangat ganteng. Itu diantara adab yang diajarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Jadi ketika melihat ada laki-laki ganteng, kemudian syahwat orang-orang meledak-ledak hingga kehilangan kendali, muncul addiction-nya, ya, muncul kecanduan akutnya karena kerusakan daripada apa istilahnya prefrontal cortex ya, otak depannya itu. Waja'ahu qaumu yura'una ilaih. Ya, jadi mereka datang dengan terburu-buru. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Nah, sejak dulu, wa min qabl, sejak sebelumnya, kanu adalah mereka ya'maluna as-sayyi'at, melakukan amal-amal as-sayyi'at, amal-amal buruk. Ya. Qala, kemudian Lut pun berkata, ya kaum, wahai kaumku, haula'i banati, ini kan ada, ini yang disebut haula'i banati, ini tidak ditafsirkan, ini kan anak perempuanku, nikahi aja dia, enggak begitu. Ini maksudnya haula'i banati, ini kan anak-anak perempuan, ini kan anak-anak perempuan. Kenapa kalian tidak mengejar mereka? Hunna athhar,
anak-anak perempuan ini lebih suci. Lakum bagi kalian. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kalian malah mencemarkan namaku di depan tamu-tamuku ini. Ya, sampai kemudian saking susahnya ada orang waras di saat itu, Nabi Lut kemudian mengatakan, "Alaisa minkum rajulur rasyid?" Tidak adakah di antara kalian laki-laki yang rasyid? Ya, laki-laki yang dewasa, laki-laki yang matang akalnya, laki-laki yang dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan akal, laki-laki yang dewasa. Enggak ada. Ya, alaisa minkum rajulur rasyid? Enggak ada lagi kah laki-laki yang normal di antara kalian? Kenapa kalian tidak mengejar perempuan? Kenapa malah mengejar ini? Nah, sampai disebut wala tukhzun, ya, wala tukhzuni fi dhaifi. Ini tamuku, ya. Ya, itu menunjukkan begitu rusaknya. Ya, begitu rusaknya, begitu krisisnya akal sehat mereka, sampai ditanya, "Alaisa minkum rajulur rasyid?" Enggak ada lagi kah orang yang sehat di sana? Jadi itu yang kemudian disebutkan orang-orang itu mengalami mental disorder, ya. Jadi kerusakan mental disorder, kerusakan mental. Makanya kalau kita belajar psikologi, itu orang-orang barat abad 19 itu masih menamakan perbuatan ini tuh kejahatan agama, penyimpangan mental, sakit mental. Abad 19 masih, abad 20 masih. Ya, abad 20 masih. Sampai kemudian dibuat di DSM. DSM itu intinya satu buku panduan, ya, yang dikembangkan oleh American Psychiatry Association, ya, American Psychiatry Association. Itu yang kemudian jadi kiblat fakultas-fakultas psikologi di Indonesia sebagiannya. Nah, itu gitu kan. Nah, termasuk di kampus di dekat kita ini. Jadi Tuhannya itu adalah DSM itu. Jadi kalau mau mengecek orangnya sakit mental apa, nah itu buku panduan pengecekannya namanya DSM gitu. Nah, DSM itu kalau tidak salah sekarang sudah di atas versi 5. Nah, ketika DSM 1 itu masih penyakit mental, DSM 2 masih penyakit mental. Jadi orang dengan LGBT itu penyakit mental. Baru di DSM 3 akhirnya diubah. Sampai nanti tahun 90 WHO dengan resmi menghapus LGBT sebagai penyakit mental. Nah, itu sejarahnya. Artinya saya ingin mengatakan dia pernah disebut sebagai penyakit mental, tapi karena politik, tekanan dan seterusnya akhirnya berubah, ya, bisa berubah. Nah, jadi terjadi krisis akal disebabkan syahwat yang kemudian betul-betul meruntuhkan sopan santun, adat istiadat, ya, norma-norma yang saat itu sangat sakral di wilayah Timur Tengah, khususnya tentang tamu tadi. Ya, sampai kemudian mereka masuk dan mengetuk pintu rumah orang yang paling soleh. Betul kan? Itu udah di luar nalar sama sekali. Tapi itu terjadi. Mungkin kalau mereka mengganggu kan di luar rumah gitu kan. Tapi ini masih masuk, sampai masuk ke dalam rumah. Nah, jadi Nabi Lut sampai kebingungan. Nah, kemudian ya ketika ditawari haula ibanati, qalu, mereka berkata, laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Iya kan? Laqad alimta, ini kalimatnya benar ya. Laqad alimta. Sungguh engkau kan sudah tahu, gitu. Ibarat kata gini, kamu kan sudah tahu orientasiku tuh, orientasi kami udah terbalik, gitu kan. Laqad alimta, kan engkau sudah tahu orientasiku udah terbalik. Kok malah dinormalkan lagi? Itu maksudnya. Laqad alimta, sungguh engkau sudah tahu. Maksudnya laqad alimta, wahai Nabi Lut, engkau kan sudah tahu bahwa kerusakan orientasiku itu sifatnya sudah permanen. Intikasul fitrah, fitrahnya sudah permanen rusak. Laqad alimta ma lana fi banatika min haq, kami enggak punya lagi keinginan kepada anak-anak perempuan.
Ya, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Bukankah engkau sangat mengetahui apa yang kami inginkan? Nah, disinilah kemudian kita belajar adanya orientasi seksual yang berbeda dari jenis kelamin. Ya, jadi kalau kita kembali kepada apa itu fitrah, ya, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrah manusia itu salah satunya adalah diciptakan dengan jenis kelamin. Ya, yang kalau diteliti di zaman hari ini, jenis kelamin itu terlihat dalam bentuk kromosom. Ya, kalau secara tampak luar itu kemaluan, tapi tampak dalam itu namanya kromosom. Kromosom itu setelah diteliti ternyata cuma 2. Laki-laki itu XY, perempuan itu XX. Ada orang ateis dulu di sekitar tahun 90-an ya, atau 2000-an itu memprotes tuh tentang LGBT dihapus dari ini. Mereka ateis, mereka teliti. Coba kita buat hipotesa. Orang-orang yang mengaku LGBT ini kromosomnya apa? Ya, apakah dia XX, XY, atau ada kromosom yang berbeda? Mungkin XYZ gitu, ABC, merek kecap gitu kan. Nah, yang mana gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata nggak ada. Ima XX, XY. Akhirnya orang ateis pun sadar bahwa mereka ini sebenarnya cuman bermain-main. No one born gay. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam kondisi gay. Maka seorang laki-laki dia harus dididik menjadi semakin laki-laki, perempuan dididik menjadi semakin perempuan. Dengan cara apa? Dalam Islam itu dengan cara satu, laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki dalam satu selimut. Perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan dalam satu selimut. Laki-laki tidak boleh, ya, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Jelas teks hadisnya. Kemudian laki-laki yang mendekati laki-laki, ya, atau menyalurkan syahwatnya kepada laki-laki, maka orang itu melakukan zina. Perempuan ketika dia melakukan yaitu tadi rangsangan kepada sesama perempuan, maka itu disebut dengan zina. Kalau kalian bisa memastikan dengan 4 saksi bahwa seseorang itu melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka negara boleh membunuh fa'il wal maf'ul, membunuh yang melakukan dan yang terlakukan. Al-fa'il wal maf'ul, yang melakukan dan orang yang menjadi dilakukan. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama memiliki keinginan, gitu. Ya. Dan hal tersebut sekarang makin banyak jumlahnya, ya, makin banyak. Kata orang yang kata salah satu korban itu, dia bicara kepada psikolog, dia mengatakan bahwa di dubur itu ada satu titik yang kemudian membuat mereka ketagihan. Nah, gitu. Nah, itulah kenapa dalam Islam itu suami itu tidak boleh mendekati wanita dari belakang. Itu kalau hikmahnya adalah suatu ketika kalau dia lakukan itu, dia nggak perlu lagi perempuan. Dia yang penting bagian dia belakang itu akhirnya terjadi kerusakan dalam prefrontal cortexnya. Dan beberapa dokter yang sudah menangani itu luar biasa kerusakan anus itu. Anus itu yang tadinya kelihatan bagus gitu ya. Anus itu nanti bisa bentuknya mengerikan. Foto-foto itu diberikan kepada dokter. Begini pasien kita hancur gitu kan. Dan itu nggak bisa diobati, nggak ada obatnya. Ya, jadi HIV atau AIDS, gonorrhea, syphilis ini nggak ada obatnya. Jadi dokter juga berpikir, suami berhubungan dengan istri, dengan suami berhubungan dengan wanita lain, itu kenapa HIV itu datangnya kepada yang wanita lain? Kenapa nggak pada istri? Itu rahasia Allah di situ. Sama-sama melakukan. Tapi kenapa kepada yang tidak pasangan sah itu berpotensi HIV/AIDS? Kenapa kepada istri yang sah, pasangan sah, yaitu istri kita nikah, itu nggak pernah ditemukan ada kasus HIV/AIDS? Dari mana HIV/AIDS itu muncul? Itu dokter juga mengatakan itu rahasia Allah. Nggak ada yang tahu. Nah, sekarang muncul mitos yang mengatakan yang penting sekarang safe sex. Safe sex itu apa? Seks yang aman. Seks yang aman bagaimana? Dengan menggunakan kondom. Sampai ada itu satu periode di mana
Departemen Kesehatan membagikan kondom. Yang penting aman, gitu kan. Dan sekarang kondom itu diletakkan di posisi yang mudah dijangkau anak-anak. Ya, jangan dulu dia masih di balik orang yang kasir, terus sekarang bebas. Kenapa? Karena masyarakat tidak menolak itu. Ya, karena daerah-daerah yang menolak itu mereka tahu, oh yaudah, karena ada aturannya itu sebenarnya, ada undang-undangnya. Nah, ternyata itu mitos bahwa kondom itu aman, itu ternyata mitos. Kalau nanti antum lihat di website, dan ini sudah lama, di website Departemen Kesehatan Amerika Serikat, dia menjelaskan satu hasil resmi negara bahwa kondom itu sekitar 80%, ya kurang lebih menyelamatkan. Artinya kondom itu tidak betul-betul safe sex. Karena apa? Ditelusuri pori-pori daripada kondom itu ternyata masih mungkin dimasuki oleh HIV/AIDS. Nah, itu yang mengatakan langsung dari Amerika Serikat, langsung dari website resmi, itu bisa dicek, gitu kan. Nah, karena itu mitos. Dan orang yang terkena penyakit HIV/AIDS, ya menurut dokter ahli adalah dia itu bisa tidak merasakan sakit seperti orang sehat 10 tahun setelah dia terkena HIV/AIDS. Ya, 10 tahun kemudian baru dia bisa. Mungkin dia dulu pernah melakukan tobat, 10 tahun kemudian dia baru kemudian muncul gejalanya itu bisa seperti itu HIV/AIDS. Jadi kalau orang sehat-sehat saja ternyata belum tentu. Ya. Dan penularan AIDS itu ternyata bukan saja dari anus, tapi juga dari bakteri yang begitu jahat dari mulut. Dan rata-rata penyebab AIDS dari mulut itu lebih meningkat sekarang daripada dari anus. Ada seorang laki-laki di Jakarta yang kemudian dia tobat daripada itu, tapi tobatnya bukan karena dia taubat gitu ya. Maksudnya dia berhenti dari aktivitas itu bukan karena itu, tapi karena ketika terakhir kali dia akan melakukan itu melalui mulut seorang laki-laki, di mulut laki-laki itu kelihatan begitu banyak kerusakannya. Nah, itu muncul sifat jijiknya gitu. Muncul sifat habis itu dia kalau mau lakukan itu di kepikiran lagi, jijik benar. Karena mulutnya udah begitu rusak gitu kan. Kalau mulut itu kelihatan rusak di sini, di dalamnya lebih mengerikan lagi. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kerusakan parah dan itu bisa menularkan penyakit HIV/AIDS tadi. Ya, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Nah, sampai di sini potongan ini kita belajar tentang bagaimana mereka itu kemudian betul-betul menyatakan diri mereka sudah intikasul fitrah, ya, sudah rusak secara permanen. Makanya laki-laki di dalam pendidikan Islam itu harus menjadi semakin laki-laki. Perempuan dalam pendidikan Islam harus menjadi semakin perempuan dengan cara tadi. Termasuk nanti dilarang kita menggunakan sutra, dilarang menggunakan emas gitu kan, mau jam emas, mau rantai emas, mau cincin emas. Kata Ibn Taimiyah, perbuatan itu hikmahnya kenapa dilarang adalah supaya tidak berkurang kelaki-lakian seseorang. Nah, itu keyakinan tuh hikmah ya, hikmah daripada seorang Ibn Taimiyah mengatakan kelaki-lakian orang itu bisa berkurang karena sifat kimia daripada emas maupun sutra yang digunakan oleh seorang laki-laki. Maka bersabarlah laki-laki dari sutra dan emas itu, karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhiratnya gitu. Maka bersabar. Kemudian perhatikan juga tentang masalah warna. Ya, seorang laki-laki itu dilihat konotasi budaya. Misalkan warna pink. Pink itu bukan konotasi buat laki-laki, maka dia dijauhkan dari warna pink, dari lemari di rumahnya, dari meja belajar di rumahnya, gitu kan. Nah, jenis-jenis permainan juga begitu. Kita lihat bagaimana Sayyidah Aisyah dulu diberikan Nabi boneka karena perempuan, kuatkan permainan boneka. Laki-laki bonekanya bentuknya robot, gitu kan. Jangan dibalik, perempuan main robot, laki-laki main boneka, gitu kan. Dan seterusnya. Nah, dari 2 rangkaian surat ini, dan ini adalah baru 2 dari 5 rangkaian ayat yang berbicara tentang fahisyah, yang masing-masing akan ada pelajaran-pelajaran baru di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit penyimpangan seksual ini,
Dan jangan merasa aman dari penyakit ini, karena penyakit ini bisa terjadi pada umur berapapun. Ya, ini saya tutup dengan terjadi perselingkuhan di usia 40 tahun ke atas, seorang laki-laki yang dia bekerja di dunia telekomunikasi ya. Setelah diteliti ternyata perubahan seksualitas itu terjadi karena makanan ya. Kesimpulannya karena makanan tuh 5P, pengawet, pewarna ya, dan PP lainnya itu ternyata bisa mengubah hormon daripada seseorang ketika di usia 40 tahun. Makanya para pakar kesehatan masyarakat mengatakan biasakan makan makanan yang diolah itu 2 kali proses ya. Jadi penyebab itu bisa dari makanan, bisa dari tontonan, bisa dari mencoba-coba pertama kali yang kemudian dia mengalami ketagihan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illa al-islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.